Haleluya. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kurang semangat nih. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Haleluya. Kita percaya kita boleh ada di tempat ini karena penyertaan Tuhan. Kita semua di tempat ini boleh merasakan kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan. Mari pagi ini saya mau mengundang kita semua untuk datang kepada Tuhan. Kita mau merenungkan kebaikannya sepanjang minggu ini, penyertaan, kasih setia Tuhan, perlindungan bagi setiap kita. Haleluya. Mari kita mau katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Oh Bapa, Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Lebih sungguh lagi katakan, Bapa, Bapa, Kau sungguh baik, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Panggil Dia Bapa, Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari lebih sungguh lagi kita katakan, Bapa, Bapa, Kau sungguh baik, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah, kasih-Mu melimpah di hidupku. Oh Bapa, Bapa, katakan, ku berterima kasih, ku berterima kasih
undang jemaat boleh bangkit berdiri, kita katakan ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat. Katakan selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolonganmu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Jemaat saja katakan ku naikkan syukurku. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Tak ada habisnya. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Mari kita angkat kedua tangan kita, ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Sungguh tak ada habisnya kasih dan rahmat. Katakan selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Sekali lagi katakan ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya. Selamat pagi. Ya, sebelum kami mempersembahkan satu pujian, mungkin sedikit perkenalan dari kami. Kami adalah mahasiswi Kristen dari Universitas Lampung. Khususnya kami dari unit kegiatan mahasiswa Kristen
Universitas Lampung atau UKM Kristen. Jadi ini seperti wadah pelayanan bagi mahasiswa-mahasiswi Kristen di Universitas Lampung yang tergabung dalam satu organisasi gitu, dari berbagai fakultas yang ada di Unila. Dan kedatangan kami di sini dalam waktu dekat, jika tidak berhalangan, tanggal 8 Desember nanti kami akan mengadakan Natal Civitas Academica Universitas Lampung. Dan dalam hal ini kami sedang melakukan penggalangan dana, yaitu berupa dengan bazar dan persembahan pujian di tiap-tiap gereja. Dan nanti setelah ibadah boleh mampir di stand kami di depan. Oke, mungkin itu sedikit perkenalan dari kami. Kami akan mempersembahkan satu pujian, Semua Baik. Semoga Tuhan berkati. kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.
sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman. Kami percaya Tuhan, mari katakan dengan iman. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, haleluya, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku, haleluya, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran. Jadi bukti kebesaran. Jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita sembah, haleluya. Kami percaya, haleluya. Kami menyembah Tuhan beserta kami. Tuhan ada di dalam kami. Rancangan-Mu sempurna. Mari sembah, angkat tanganmu, sembah Dia, haleluya. Kau hadir di sini, Engkau menjamah kami Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Hidup kami diubahkan, hidup kami jadi saksi kebenaran-Mu. Engkau Allah yang setia. Kami percaya, haleluya. Sembah Dia, angkat suara-Mu, sembah Tuhan. Hati kami menyembah-Mu. Engkaulah penolong dalam hidup kami. Engkau lebih besar ada di dalam kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu hidup dan berkuasa. Melalui firman-Mu Engkau menjadikan segala sesuatu. Haleluya. Apapun keadaan kami tidak mempengaruhi firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu tetap hebat, firman-Mu tetap luar biasa. Ampuni kami kalau kami sibuk dengan segala perkara yang tidak penting Tuhan, sehingga kami seringkali menjadikan firman-Mu hanya sampingan Tuhan. Sesungguhnya firman-Mu
yang membuat kami hidup, yang membuat kami kuat, yang membuat kami dapat bertahan dalam segala keadaan. Bahkan langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Mu akan tinggal tetap ya Tuhan. Mari Roh Kudus tolong kami. Haleluya, agar firman-Mu tumbuh dalam setiap hati kami, sehingga kami tidak membuang-buang waktu kami selama kami hidup. Karena segala sesuatu harus kami pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Haleluya. Beri kami roh hikmat dan wahyu agar kami mengerti setiap kebenaran. Dan kami percaya sementara kami mendengarkan firman-Mu, Kau dapat menyembuhkan kami, Kau dapat memulihkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, silahkan duduk Bapak Ibu Saudara ya. Haleluya. Mari kita baca mulai ayat 14 ya. Matius pasal 25 mulai ayat 14 sampai ayat yang ke-30. Haleluya. Judul firman Tuhan adalah talenta yang diberikan Tuhan. Ya, talenta dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, ya, kalau kita membaca pasal 25 ini konteksnya mulai ayat pasal 24 ya. Di pasal 24 ya, ayat yang ketiga diklik ya. Di sana Tuhan Yesus bersama-sama dengan muridnya ya. Kita baca sama-sama. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya dan untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Ya. Pasal 24, pasal 25 itu konteksnya tentang Yesus sedang berbicara kedatangannya yang kedua kali. Ya, haleluya. Jadi yang pertama kita harus percaya Yesus akan datang kembali. Amin. Ya. Bahwa iman kita, perjuangan kita di bumi ini akan diperhitungkan oleh Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, murid-muridnya bertanya, apa ya tanda kedatanganmu? Ya. Dan Yesus menjelaskan ada berapa hal, ya, diklik. Yang pertama, ya, Yesus memberikan tanda kedatangannya yang kedua. Tanda-tanda umum akan terjadi selama zaman ini sampai pada akhir zaman ya. Jadi ada tanda-tanda umum ya. Terus itu dijelaskan dari pasal 24 ayat 4 sampai 14. Yang kedua, ada tanda-tanda khusus yang menunjukkan bahwa akhir zaman telah tiba, yaitu masa kesengsaraan besar ya. Pasal 24 ayat 15 sampai 28. Terus yang ketiga, tanda-tanda yang menunjukkan, yang menakjubkan ya, yang terjadi pada saat ia datang dengan kemuliaan dan kuasa. Terus diklik. Yang keempat, ada peringatan kepada orang kudus dalam masa kesengsaraan besar, agar berjaga-jaga terhadap tanda-tanda yang menuju kepada kedatangan Kristus yang menantikan segera setelah mereka masa kesengsaraan besar berakhir ya. Ini saya bacakan singkat ya, karena ini hanya konteks ya. Saya tidak perlu jelaskan karena yang saya khotbahkan bukan ini ya. Terus yang keenam, yang kelima, peringatan kepada orang percaya untuk hidup sebelum masa kesengsaraan, untuk siap sedia secara rohani karena kedatangan Kristus,
untuk jemaatnya akan terjadi pada saat yang tak terduga-duga. Jadi kedatangan Tuhan itu tidak terduga-duga, harus bersiap-siap ya. Kalau enggak Tuhan Yesus yang datang, mungkin kita yang dipanggil Tuhan ya. Jadi harus selalu siap. Yang keenam ya, suatu gambaran mengenai penghakiman bangsa-bangsa setelah ia datang kembali ke bumi. Jadi akan ada penghakiman kepada semua orang ya, bukan hanya kepada orang dunia, tetapi kepada kita semua orang percaya ya. Dulu pernah ada pengajaran, oh kalau orang percaya nggak akan dihakimi ya. Saudara, hanya orang yang tidak percaya Yesus yang akan dihakimi. Kalau orang percaya dihakimi untuk terima mahkota ya, saudara, itu nggak benar. Semua orang akan dihakimi sesuai dengan perbuatannya ya. Nah, di pasal 25 diklik Yesus bicara tentang perumpamaan ya, beberapa perumpamaan ya. Jadi orang yang menantikan kedatangan Tuhan, orang yang bersiap-siap, itu ada ciri-cirinya ya. Yang pertama seperti 5 gadis yang bijaksana ya. Haleluya, amin saudara. Jadi saudara harus mempersoalkan hidup saudara masing-masing. Apakah hidup saya seperti 5 gadis yang bijaksana ya? Jangan tenang-tenang saja ya, karena saudara sudah merasa melayani, karena saudara sudah rajin ke gereja ya. Ada 5 gadis bijaksana, ada 5 gadis yang bodoh. 5 gadis bodoh ini akhirnya enggak dibukakan pintu, saudara-saudara ya. Haleluya. Nah, pada pagi ini saya mau menyampaikan tentang perumpamaan tentang talenta, saudara ya. Jadi di pasal 25 ada 3 hal. Yang pertama tentang 5 gadis bijaksana, 5 gadis yang bodoh. Yang kedua mengembangkan talenta ya. Di pasal 25 ayat 14 sampai 30. Dan yang ketiga ya, peduli dengan orang-orang yang lapar, orang-orang yang miskin, orang-orang yang dipenjara ya. Itu tanda orang yang bersiap-siap mau ketemu Yesus ya, amin saudara. Orang yang peduli dengan orang-orang yang lapar itu dikatakan akan ada di sebelah kanan ya, saudara. Tapi disebut sebagai domba-domba. Nanti saudara bisa baca di rumah dari ayat 31 sampai 46 ya. Jadi saudara, kita jangan terlalu percaya diri, oh saya sudah aman ya. Saudara-saudara, karena Alkitab yang harus kita pegang kebenarannya. Nah saudara-saudara, pada pagi ini kita mau membahas tentang talenta ya. Bahwa talenta itu harus dikembangkan. Diklik ya. Talenta diberikan sesuai dengan kesanggupan kita, bukan kesanggupan Tuhan. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Talenta diberikan sesuai dengan kesanggupan kita, bukan kesanggupan Tuhan ya. Haleluya. Bukan Tuhan ngitung kancing ya, cap cip cup ya. Oh ini 5 talenta ya, NG 2 talenta, bukan seperti itu saudara. Tapi sesuai dengan kesanggupan kita ya. Ada orang ditambahkan lagi saudara ya talentanya. Karena apa? Karena bertanggung jawab, karena mau mengembangkan diri ya. Haleluya ya. Lain kali mahasiswa kalau nyanyi harus lebih baik ya. Jangan seadanya. Haleluya, amin. Kenapa? Karena sekarang ini harus yang terbaik saudara. Di mana-mana kita belajar yang terbaik ya. Kalau orang yang menjadi saingan kita berangkat jam 8, kita harus jam 7 pagi ya. Harus kasih yang terbaik saudara-saudara, supaya kita menyenangkan hati Tuhan. Terus diklik. Nah, ada 4 skill yang penting dan sangat dicari ya.
sampai tahun 2030. Ini kalau bicara tentang pekerjaan, saudara-saudara, ya. Jadi saudara-saudara harus tahu ini kalau mau bekerja, ya. Diklik. Jadi semua orang punya talenta-talenta, punya keahlian-keahlian. Tetapi tidak semua keahlian dibutuhkan di dunia kerja, ya. Tidak semua keahlian dibutuhkan oleh orang-orang yang sedang buka perusahaan, ya. Jadi jangan saudara, oh aku senangnya membaca, ya membaca. Ya, haleluya. Oh saya senangnya melukis, ya melukis. Ya, saudara-saudara, persaingan. Ya, saudara punya keunggulan apa, ya, dibanding dengan yang lainnya. Dan saudara perlu tingkatan lagi, saudara mulai gali lagi. Ya, haleluya. Jangan sudah ngantuan, ya saudara. Ya. Jadi saudara harus gali. Terus diklik. Yang pertama, skill yang dibutuhkan adalah problem solving. Ya, apa itu? Diklik. Yaitu kemampuan untuk bisa memecahkan masalah. Diklik. Ari, orang-orang yang bisa memecahkan masalah, bukan bikin masalah, ya. Saudara masuk kerja tambah masalah. Tadinya saudara nggak hadir, nggak ada masalah. Giliran saudara hadir, waduh, ban pecah, ya, kaca pecah, piring pecah, ya. Tapi dicari orang-orang yang bisa memecahkan masalah. Ya, haleluya. Diklik. Seperti Yusuf, ya. Saudara-saudara tahu semua bahwa Yusuf akhirnya jadi tangan kanannya Raja Fir'aun, ya. Di usia yang sangat muda. Haleluya. Amin. Ya. Saudara tahu semua, ya, yang mau baca Alkitab, Yusuf ini bukan tiba-tiba jadi penguasa di Mesir, bukan ujuk-ujuk. Ya, haleluya. Ada bos yang bangun tidur tiba-tiba, ya, dapat mimpi, ya, jadikan si Agus, ya, manajer di perusahaanmu. Yusuf ini, saudara-saudara, dikatakan disertai Tuhan. Ya, Yusuf ini sejak muda punya mimpi yang besar. Ya, haleluya. Ya, dan dia percaya bahwa mimpinya itu akan terjadi. Oleh sebab itu dia ngomong ke kakak-kakaknya, dia ngomong ke papa mamanya, aku dapat mimpi ini. Ya, kalau orang yang nggak percaya, saudara, mimpinya, talentanya akan dikubur. Tapi dia ngomong, saudara, dia ngomong. Saudara-saudara, orang yang percaya mimpinya dari Tuhan, dia akan ngomong, ya. Dia mulai persiapkan dirinya, ya. Akhirnya dia bekerja di rumah Potifar, ya. Dari bersih-bersih, ya, dari mengatur rumah sampai akhirnya menjadi kepala rumah tangga, ya. Tidak perlu Potifar tuannya itu mengatur rumah dan pekerjaannya. Dia hanya ngecek hari ini untung berapa, ya. Dia hanya ngecek, ya, saudara-saudara. Amin. Ya, saudara menjadi orang yang apa? Menyelesaikan masalah. Haleluya, amin. Saudara-saudara, mari, ini pekerjaan yang menggairahkan. Saudara-saudara akan dipercaya, ya. Saudara akan ditambahkan, ya. Saya punya teman, ya, yang sering khotbah di sini, Pak Harto, saudara-saudara. Saya sebagai teman dekat waktu melihat dia mau pensiun ikut sedih, ya. Karena, ya, dia masih membiayai anak-anaknya, ya, walaupun anak-anaknya sudah menikah. Ya,
Saudara, saya tahu karena dia dekat, saudara, apa-apa cerita. Dia buka usaha dibohongin orang, saya tahu. Tapi Pak Harto dan istrinya ini orang yang takut Tuhan, ya, suka memberi, ya, saudara. Wah, ini pembangunan gereja saja dari uang pribadinya dia 100 juta lebih, saudara, berkorban. Ya, dia sudah pensiun 4 tahun yang lalu, diperpanjang lagi, saudara. Ya, dan gajinya sama seperti dia nggak pensiun, saudara. Terus ada pengusaha-pengusaha baru yang punya tanah di mana-mana, saudara, dipercayakan tanah-tanahnya kepada dia. Ya, haleluya. Dan itu gajinya, saudara, gede, saudara. Ya. Karena apa? Karena dia percaya kalau dia kasih tugas pasti dikerjakan. Ya, nggak tarsok, ya. Aduh om, saya masuk angin, besoknya bilang aduh mertua saya datang, besoknya lagi. Ya, kayak mahasiswa dikasih tugas dari dosen, nggak selesai. Pak minta waktu seminggu lagi, ya dikasih waktu seminggu. Pak minta waktu setahun. Ya, saudara-saudara, ya, mari kita menjadi orang yang bisa menyelesaikan masalah. Skill yang kedua adalah self management. Apa itu self management? Kemampuan untuk bisa memanage diri kita sendiri. Ya, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Kemampuan untuk bisa memanage diri sendiri. Kita itu bisa mengatur waktu. Ya, kita bisa ngatur jam makan, kita bisa ngatur hal-hal yang kecil-kecil, saudara. Ya, jangan jam makan lupa, akhirnya kena emah. Ya, itu kan, saudara, kebodohan. Ya, jangan sampai kita harus diinget-ingetin lagi. Ya, kalau kita tahu kita gampang lupa, ya dicatat, saudara-saudara. Ya, saya dulu punya Ketua BPD Bapak Stefanus Wirawan, kalau kita ngomong dia catat, saudara. Itu namanya pemimpin yang serius. Ya, jangan ingatin saya ya. Nggak serius kamu. Ya, ada orang minta doa dicatat, saudara. Ya, kalau saudara jadi pembimbing rohani begitu. Ya, saudara bisa menguasai diri. Ya, doa pagi nggak bolong-bolong, amin. Jangan aduh om kesiangan kok tiap hari, itu males. Ya, baca Alkitab nggak selesai. Ya saudara memang nggak sungguh-sungguh. Ya, saudara-saudara, yang namanya keselamatan itu sudah diberikan di depan mata kita, tapi harus kita kerjakan dengan tanggung jawab. Amin. Ya, keselamatan itu bukan menggantikan iman kita, bukan menggantikan kesetiaan kita. Ya, jadi kita harus bisa memanage diri sendiri. Ya, saudara, makanya tidak semua orang bisa, ya, saudara, dipercaya. Terus diklik, ya, bagaimana diri kita bisa naik. Ya, itu harus dimanage. Ya, baik secara kompetensi dan keilmuan. Ya, kalau namanya mahasiswa harus bisa komputer. Ya, harus bisa bahasa Inggris, itu udah zaman sekarang. Ya, saudara, nggak bisa nggak, harus belajar. Ya, jangan ditanya ini ada kerjaan gajinya bagus tapi harus bisa bahasa Inggris. Waduh, bukan rezeki saya om. Ya, nah ini anak-anak muda kadang-kadang sibuknya di media sosial aja, ya, nggak mengembangkan diri. Ya, saudara-saudara, kita memang setiap orang banyak kekurangan, ya, pasti ada kekurangannya. Ya, tapi kita tidak perlu menambah-nambahkan kekurangan kita. Haleluya, amin. Ya, jangan ditambahin lagi, saudara, kekurangan-kekurangan itu harus ditingkatkan. Yang baik-baik dalam hidup kita. Ya,
ada namanya Nick Vujicic itu ya, nggak punya tangan, nggak punya kaki, tapi dia lulus sarjana. Ya, ada orang di Jerman, saudara-saudara, bernapasnya setiap hari harus dibantu tabung paru-paru. Jadi setiap hari dia harus setiap detik, setiap menit hidupnya tergantung dengan tabung paru-paru. Tapi dia bisa selesai S2 hukum, saudara-saudara. Orang-orang yang berjuang, ya. Jangan kita pintar melihat kekurangan orang tua kita, kekurangan ya orang lain, tapi kita tidak bisa melihat kekurangan diri kita sendiri. Ya. Terus diklik. Rasul Paulus berkata di dalam 1 Korintus 9 ayat 23-27. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku dapat bagian dalamnya. Tidakkah kamu tahu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya, ya. Larinya itu begitu rupa, saudara, ya. Bukan kayak orang lain larinya, ya. Tapi harus lari begitu rupa. Terus klik ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan bukan petinju yang sembarang saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ya, amin, saudara. Jadi ada kemungkinan kita itu nanti ditolak oleh Tuhan Yesus, saudara-saudara, karena kita tidak mengikuti firman Tuhan. Kita pede banget, saudara-saudara, mau ketemu Tuhan Yesus mungkin bersiul-siul, ya. Ya, jangan modal pede, ya. Tapi benar-benar kita tahu bahwa setiap hari hidup kita ini sedang menuju ke sorga, ya. Kan jelas, saudara-saudara. Setiap hari kita kelihatan sedang menuju ke neraka, tapi kita, saudara, dengan iman menuju ke sorga. Kalau ditanya kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah mati buat saya. Keselamatan itu anugerah. Ya, anugerah, tapi bukan menggantikan iman kita, kesetiaan kita, ketaatan kita, ya. Haleluya. Ayat 27 mengatakan, tetapi aku melatih tubuhku, ya. Dalam terjemahan aslinya itu menyiksa tubuhku. Ya, amin, saudara. Bagaimana harus bangun pagi-pagi, ya, harus lari, dipakai pakai waktu itu, ya, saudara. Wah, hari ini kok turun kecepatan saya, ya. Enggak ditanya, bagaimana larimu hari ini? Saya percaya saya semakin kencang. Lari kok pakai iman, saya percaya. Iya, tadi saya udah ukur, saya lebih cepat 5 menit, misalnya begitu. Ya, saudara, amin. Kayak orang yang gemuk-gemuk itu kalau ditanya, bagaimana, sudah turun? Kayaknya sudah. Ya, kalau kayaknya sudah. Giliran ditimbang, aduh, ternyata salah perasaan saya. Ya. Besok lagi begitu, saudara-saudara. Ya, makan tidak berubah, ya. Gaya hidup tidak berubah, tapi dengan yakin, oh, saya yakin sudah turun, ya. Haleluya, ya. Terus diklik, ya.
Diklik semua. Jadi self management ini itu kita belajar mengatur diri sendiri sebelum kita belajar mengatur orang lain. Amin. Haleluya. Terus diklik. Seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, ya. Dalam kitab Daniel pasal 1 ayat 8 dan 9, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Haleluya, amin. Ya, Daniel ini tahu bahwa makanan-makanan yang dihidangkan, ya, di dalam kerajaan yang sedang dia bekerja itu adalah makanan-makanan yang haram menurut adat istiadat Yahudi, ya, menurut hukum Taurat, ya. Sehingga Daniel harus mengambil pilihan. Saya tidak mau menyentuh makanan-makanan itu. Berikan kepada kami sayur saja untuk dimakan. Ya, amin saudara. Haleluya. Ya. Jadi kita harus berani menjaga komitmen hidup kudus, saudara-saudara. Ya, kalau bukan duit kita jangan kita ambil, ya. Haleluya. Kalau bukan milik kita ya jangan. Harus berani komitmen di hadapan Tuhan. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpinnya, ya. Saudara-saudara, maka Daniel akhirnya dipromosikan. Terus yang ketiga, klik. Ya, skill yang dibutuhkan yang ketiga adalah working with people, ya. Apa itu? Kemampuan untuk bisa bekerja sama dalam tim. Amin. Bilang sebelahnya, jangan pura-pura nggak tahu. Ya. Ya. Temennya udah kerja, ya, kita pura-pura. Ya, sudah datang terlambat, ya, saudara. Saudara, orang yang nggak punya disiplin waktu itu akan sulit bekerja sama dengan tim, saudara. Ya, kita harus menghargai orang lain. Ya, kita harus mengorangkan orang lain. Ya, amin, saudara. Ada orang-orang yang sangat disiplin, saudara. Ya, ada pimpinan kami di Palembang. Ya, dia nggak peduli orang datang dari desa, kalau nggak bikin janji, aduh maaf ya saya nggak bisa ketemu, kamu nggak janjian dulu. Ya, wah dia saklek ya orang bilang itu. Padahal ini hamba Tuhan udah datang jauh-jauh dari desa. Ya, itu karena memang dia orang manajemen, saudara-saudara. Ya. Nah, saudara-saudara, kita harus bisa bekerja sama dalam tim. Amin. Ya. Coba diklik lagi. Ya. Saudara, Daniel ini dipercayakan menjadi pejabat dalam zamannya, ya. Walaupun berganti-ganti rajanya. Ya. Raja Nebukadnezar, ya, Raja Bersasar, ya, Raja Darius, Raja Kores, 4 raja, saudara. Daniel tetap eksis. Ya, terus diklik. Kita baca Daniel 9 ayat 2 dan 3. Ya. Kalau Daniel pasal 5 itu sudah sering dibaca. Ya, waktu Daniel tidak boleh berdoa, tidak boleh minta permohonan apa-apa. Tapi Daniel tetap berdoa sehari 3 kali. Akhirnya Daniel dimasukkan ke
ke gua singa. Ya, anak-anak sekolah minggu juga hafal. Kita baca Daniel pasal 9 ayat 2 dan 3. 1, 2, 3. Pada tahun pertama kerajaannya itu, aku Daniel memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yaitu 70 tahun. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa memohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Ya, saudara, Daniel waktu membaca kitab suci, dia ingat nubuatan Nabi Yeremia bahwa 70 tahun berlalu Yerusalem akan dipulihkan. Waktu dia membaca nubuatan itu, saudara, dia menghadap Tuhan, dia berdoa. Ya, haleluya, amin. Ya, haleluya. Siapa yang tahu 2004 tahun politik dan tiap hari berdoa? Ya. Tahu doang, ya. Tapi saudara nggak punya hati. Nanti presidennya siapa? Ya. Kalau presidennya amin, amin terus. Ya. Tapi kan nggak berdoa, saudara-saudara. Jadilah kehendakmu, saudara. Ya. Sementara dari sebelah sana doanya kenceng, saudara. Ya. Ya. Mereka berdoa juga, saudara. Ya. Haleluya. Ya. Saudara mau ya punya presiden yang bagus seperti Jokowi, ya. Tapi saudara juga harus mau mendoakan, ya. Jadi rahasia kehebatan Daniel ini di dalam doanya, saudara. Ya, mungkin saudara banyak kelemahan, banyak kekurangan, tapi jangan kurang doa. Ya. Kalau doa juga kurang, ya sudah, saudara-saudara. Ya, tergantung nasib lah itu. Kayak orang Bali bilang, iya nasib itu beli. Nasib saya bagus tahun ini, ya pelihara babi anaknya 12. Ya, kita tidak percaya nasib, saudara. Amin. Kita percaya bahwa kalau kita sungguh-sungguh bekerja, maka Tuhan akan membuat berhasil. Ya. Terus diklik. Yang keempat, ya. Skill yang sangat penting sampai 2030, teknologi adaptation, ya. Apa itu? Kemampuan untuk bisa mengadaptasi diri kita, ya, mengadaptasi dengan teknologi yang ada. Ya, haleluya, amin. Ya, makanya kita jangan gaptek. Ya, ya kalau gaptek pasti akan ketinggalan, saudara-saudara. Ya. Teknologi adaptasi adalah kemampuan mengembangkan diri untuk bisa bekerja sama dengan teknologi yang ada. Ya. Ini merujuk pada proses penyesuaian teknologi yang telah mengubah cara kita berkomunikasi. Ya. Kita akan bisa berkomunikasi dengan siapa saja kalau kita mau terus belajar, saudara. Amin. Kita bisa komunikasi dengan komputer, kita bisa komunikasi dengan macam-macam, ya, dengan satelit, dengan apa saja, kalau kita mau terus belajar. Ya, itu bukan nasib. Kalau saudara nggak tahu, itu karena saudara tidak belajar. Ya, terus diklik. Ya, wah, nggak kliknya jangan telat, ya. Terus klik lagi, ya. Seperti siapa, saudara? Luhut Binsar Panjaitan, ya, dari suku Batak Toba. Ya. Diklik,
Ya, beliau adalah seorang jenderal, saudara. Ya, tapi bukan sekedar jenderal, tapi jenderal yang luar biasa. Ya, menjabat menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi. Ya, jadi kalau kementerian terus ada koordinatornya, itu beberapa, berarti di bawah dia ada beberapa menteri yang harus dipimpin. Ya, bukan sekedar menteri, tetapi memimpin jabatan beberapa kementerian. Ya, pernah menjadi kepala staf kepresidenan. Ya, saudara, beliau ini cepat beradaptasi dengan tugas baru dan teknologinya. Ya, semua tugas hampir-hampir, ya, kalau Pak Jokowi kesulitan diserahkan kepada Pak Luhut. Ya, amin, saudara. Ini bukan karena suku Toba, saudara-saudara. Ya, wah enak ya jadi orang Batak, bukanlah. Ya, haleluya. Ya, si Yusuf Kala bilang, ya, orang Tionghoa itu 4% ya di Indonesia, tapi menguasai ekonomi. Nah, orang Tionghoa rajin-rajin. Ya, orang pribumi, ya, saudara-saudara, mengandalkan warisan. Ya. Terus diklik. Ya, kita baca lagi. 1, 2, 3. Talenta diberikan sesuai dengan kesanggupan kita, bukan kesanggupan Tuhan. Ya, kalau Tuhan pasti sanggup. Mau saudara minta berapa pasti sanggup. Ya, makanya Dokter Pat Francis, saudara-saudara, pernah mengatakan, kalau kita siap, Tuhan sih siap. Ya, kalau saudara tidak keluar dari hal-hal itu saja, berarti memang saudara belum siap. Ya, haleluya. Terus saudara salah fokus, ya. Saudara pikir ini gara-gara orang ini gara-gara Pak RT, ini gara-gara, ya. Saudara salah fokus. Saudara tidak fokus mengembangkan diri saudara. Ya. Sehingga saudara tidak bisa bertanggung jawab dengan talenta yang Tuhan berikan. Ya, amin, saudara. Mari saudara-saudara, pagi ini kita belajar, ya. Tuhan sebenarnya mau mempercayakan 5 talenta. Kalau saudara sanggup, ya. Bilang ke sebelahnya, kalau kamu sanggup. Ya. Ya, amin, saudara. Mari kita bangkit berdiri, saudara-saudara. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, untuk berurusan dengan Tuhan tidak ada yang kata terlambat. Mungkin secara usia kita merasa terlambat, tetapi Tuhan masih kasih kesempatan buat kita. Haleluya. Haleluya. Ini adalah satu ciri orang yang siap bertemu dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari saudara kita cek setiap kesempatan yang Tuhan beri. Apa itu semakin bagus, itu semakin baik. Apa kita persiapkan semakin sungguh-sungguh. Mari kita cek hidup kita. Minggu depan kita sudah memasuki bulan Desember. Seperti seorang murid, kita ngecek rapot kita. Tahun ini peningkatan apa yang sudah saya lakukan? Haleluya. Mungkin kita akan menundukkan kepala saat ketemu Yesus.
Yesus yang sudah terpaku buat kita. Karena kita selalu mengeluh banyak alasan. Tuhan, besar sekali persoalan saya. Tuhan, besar sekali pergumulan saya. Tuhan, kenapa saya lahir dari keluarga yang seperti ini? Tuhan, kenapa? Dan kenapa Tuhan? Pagi ini kita belajar. Ada 5 gadis yang bijaksana, ada 5 gadis yang bodoh. Kita belajar tentang talenta. Haleluya. Mari masing-masing datang kepada Tuhan, saudara. Saya hanya menyampaikan apa yang Alkitab sampaikan. Bahwa suatu hari Tuhan akan minta pertanggungjawaban atas setiap talenta yang Tuhan berikan. Haleluya. Paulus katakan kepada jemaat di Kolose, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Kepada jemaat di Korintus dia berkata, aku bukan seorang petinju yang sembarangan memukul. Aku melatih diriku. Haleluya. Aku tahu apa itu kelimpahan, apa itu kesulitan. Aku belajar mencukupkan diriku. Haleluya. Kirana mataka. Saudara siap atau tidak siap? Suatu hari saudara harus memberi pertanggungan jawab. Haleluya. Haleluya. Apakah engkau sudah menjadi teladan buat anak-anakmu? Memberi contoh rohani. Haleluya, haleluya. Apakah engkau sudah bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidupmu? Haleluya. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Haleluya. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan, Tuhan, ku serahkan hidupku. Haleluya. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu. Bapa di sorga, kami mau menyenangkan hatimu.
kerinduanku menyenangkan-Mu. Haleluya. Senangkan hati, hanya itu kerinduan menyenangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, Tuhanku, menyenangkan-Mu. Haleluya. Hanya itu kerinduan, hanya itu. Ya rala barala barala. Hanya itu kerinduanku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari masing-masing saudara berdoa. Tuhan, aku mau terus bertumbuh. Aku mau terus belajar Tuhan. Aku mau terus dibentuk Tuhan. Ya rala barala 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 basikirala barala barala. Aku mau terus dipercaya hal-hal yang baru ya Tuhan. Aku mau memiliki hati yang mudah dibentuk Tuhan. Haleluya. Ampuni kalau kami selama ini asik dengan diri kami sendiri Tuhan. Kalau kami tidak punya tujuan, kalau kami tidak punya target Tuhan. Haleluya, haleluya. Ampuni kalau kami tidak punya komitmen, sehingga Tuhan kami tidak melihat perubahan jelas dalam hidup kami. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Tuhan, tolong setiap kami untuk terus bertumbuh seperti yang Tuhan kehendaki. Haleluya. Haleluya. Terus bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Dan Tuhan akan memberitahukan hal-hal yang selama ini kau tidak pikirkan. Haleluya, haleluya. Kalau tidak, hidupmu akan terus berulang seperti itu, saudara. Ya. Hari-hari berlalu begitu-begitu saja. Kita terus jadi orang yang berbeban berat, karena kita tidak mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau tolong setiap pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Dalam nama Yesus. Amin.